Pernah kepikiran gak sih, apa yang bikin kita bisa ngangkat tas belanjaan yang berat? Atau bahkan cuma buat kedipin mata? Jawabannya, itu ada di dalam tubuh kita sendiri, dalam bentuk lebih dari 600 mesin biologis yang keren banget. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia mesin-mesin ini. Otot. Gimana caranya niat di kepala kita, misalnya saya mau ambil gelas itu, bisa langsung berubah jadi aksi fisik. Perjalanan dari pikiran jadi gerakan ini benar-benar proses biologis yang super canggih. Untuk ngertiin itu, kita perlu lihat lebih dekat lagi mesin yang bikin semua ini jadi mungkin. Coba dibayangin, kerangka tubuh kita itu ibarat sasis mobil. Dia ngasih struktur tapi ya nggak bisa gerak sendiri kan? Nah, otot inilah mesinnya. Merekalah yang narik sasis itu, yang menciptakan semua gerakan yang kita lakuin setiap hari. Jadi, ini dia intinya. Otot itu pada dasarnya adalah konverter energi. Mereka ngambil energi kimia yang disimpan dalam molekul bernama ATP, anggap aja ini mata uang energi sel kita, dan secara ajaib mengubahnya jadi energi mekanik, alias jadi gerakan. Nah, ternyata tubuh kita itu nggak cuma punya satu jenis mesin, tapi ada beberapa mesin khusus buat pekerjaan yang beda-beda. Yuk kita lihat 3 jenis utamanya, yang masing-masing punya keunikan sendiri. Pertama, kita punya otot lurik, kayak bisep di lengan kita. Ini yang kita kendalikan secara sadar. Mereka kuat banget, tapi ya gampang capek. Terus, ada otot polos di organ pencernaan kita, dan otot jantung yang kerjanya otomatis. Nah, kalau otot jantung ini, dia juaranya soal ketahanan, kerja tanpa henti seumur hidup kita, luar biasa. Oke, sekarang kita bakal nyelam lebih dalam lagi ke otot rangka dan lihat apa sih yang bikin dia bisa bergerak sekuat itu. Kita bakal intip komponen-komponen penyusunnya dari dekat. Anggap aja otot itu kayak kabel baja yang super tebal. Kabel itu kan nggak terbuat dari satu helai doang, tapi ribuan helai kecil yang diikat jadi satu. Otot juga gitu. Ini adalah kumpulan dari ribuan unit yang jauh lebih kecil. Nah, tiap helai di dalam kabel otot kita itu disebut serabut otot. Bayangin aja ini kayak satu sel otot yang panjang banget, mirip sehelai spaghetti super tipis yang isinya semua mesin yang dibutuhin buat kontraksi. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, di dalam tiap serabut otot itu ada ratusan benang yang lebih kecil lagi namanya miofibril. Disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Inilah bagian yang benar-benar berkontraksi dan menghasilkan kekuatan. Dan kalau kita zoom in lagi ke miofibril, kita bakal ketemu sama 2 pahlawan super protein kita, aktin dan miosin. Mereka lah yang saling tarik-menarik, kayak 2 tim lagi main tarik tambang, buat menciptakan gerakan. Oke, kita udah kenalan sama bagian-bagiannya. Terus, gimana cara mereka kerja bareng? Gimana caranya sinyal dari otak bisa bikin aktin dan miosin kita menari? Jawabannya ada dalam proses yang namanya teori pergeseran filamen. Bayangin deh, ini kayak barisan domino. Sinyal saraf dari otak itu kayak jari yang nyentuh domino pertama. Ini memicu pelepasan kalsium yang tugasnya kayak kunci buat ngebuka jalan biar aktin sama miosin bisa nempel. Terus, pakai energi dari ATP, filamen-filamen ini saling geser, saling tarik yang bikin ototnya jadi memendek alias kontraksi. Pas sinyalnya berhenti, kalsium ditarik lagi dan ototnya pun rileks. Simple kan? Oke, sekarang kita zoom out lagi dari level mikroskopis dan lihat gambaran besarnya. Soalnya, otot itu jarang banget kerja sendirian. Mereka itu pemain tim yang solid banget. Coba pikirin cara kerja pintu. Kita nggak bisa dorong dan tarik pintu di saat yang bersamaan kan? Nah, otot juga bekerja dengan cara yang mirip. Mereka kerja berpasangan, yang satu kontraksi sementara pasangannya rileks. Ini yang disebut gerak antagonis. Waktu Anda nekuk lengan buat pamer otot, nah, itu otot bisep Anda lagi kontraksi. Dia jadi lebih pendek dan keras. Dia ini berperan sebagai flexor atau otot penekuk. Terus gimana pas kita lurusin lengan? Kebalikannya terjadi. Otot tricep di bagian belakang lengan Anda yang gantian kontraksi, sementara bisepnya sekarang rileks. Tricep ini bertindak sebagai ekstensor atau otot pelurus. Ini tuh kayak tarian yang sempurna antara 2 otot yang berlawanan. Tapi, tarian ini nggak bisa berlangsung selamanya. Sama kayak mesin manapun, otot kita juga bisa capek. Kita semua pasti pernah kan ngerasain pegel abis olahraga? Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam otot kita pas lagi ngerasa lelah gitu? Kelelahan otot bisa terjadi karena beberapa hal. Bisa jadi bahan bakar kita atau ATP-nya mulai habis. Atau mungkin ada penumpukan produk sampingan kayak asam laktat. Anggap aja ini kayak asap knalpot dari mesin otot kita. Kadang-kadang, mekanisme sinyalnya sendiri juga bisa jadi kurang efisien.
Dan ini fakta menarik, ternyata efisiensi otot manusia itu cuma sekitar 18–26%. Artinya apa? Artinya, sebagian besar energi yang kita pakai itu sebenarnya nggak jadi gerakan, tapi hilang jadi panas. Ini nggak jelek juga sih, karena panas itu bantu kita tetap hangat. Tapi ini nunjukin betapa banyak energi yang dibutuhin cuma buat bergerak. Nah, seperti yang dibilang kutipan ini, otot itu benar-benar mesin yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Mereka lah yang memungkinkan kita menjalani hidup, berinteraksi dengan dunia, dan melakukan hal-hal yang kita suka. Jadi, kita udah lihat gimana otot kita adalah mesin yang luar biasa yang mengubah energi jadi gerakan. Ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir, kalau otot kita adalah mesin, gimana cara kita merawatnya dengan baik, gimana kita bisa ningkatin performanya lewat latihan, nutrisi, dan istirahat. Itu pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan sambil kita menghargai mesin-mesin canggih yang membawa kita menjalani hidup ini. Terima kasih sudah menyimak.